Selamat pagi, selamat kita beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Apa kabar saudaraku? Saya yakin percaya bahwa kita, anak-anak Tuhan, kita selalu dalam lindungan Tuhan. Puji nama Tuhan, biarpun kita hanya bisa beribadah lewat online, namun saya yakin percaya kasih Tuhan tidak berkurang sedikit pun dalam kehidupan kita. Saya yakin percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita, memelihara kita dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan. Saya rindu kita nyanyikan lagu pujian penyembahan yang mengatakan Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita, saudaraku. Percayalah, keberadaan kita ini bukan karena kekuatan kita. Percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan lagu pujian yang mengatakan, sehelai rambut pun Tuhan tahu. Kalau Tuhan tidak izinkan, bahkan rambut sehelai pun tidak akan jatuh, saudaraku. Apalagi yang keadaan sekarang, saudaraku. Keadaan dunia semakin parah, semakin tidak menentu. Di mana-mana ada yang meninggal. Di mana-mana air mata turun. Di mana-mana orang menjerit kesakitan, menjerit bersedih karena ditinggal keluarga mereka. Namun saya percaya, kita umat pilihan Tuhan, Tuhan tidak akan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Selamat Tuhan, saudaraku.
Kita nyanyikan lagi lagu pujian ini. Nanti di akhir pujian saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu. Saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kasih pemeliharaan Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati Tuhan Yesus firman Tuhan yang sebentar kami akan terima Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami, urapi pendengaran kami Tuhan. Supaya setiap firman Tuhan yang sebentar kami akan terima, firman-Mu boleh mendapat tempat yang baik di dalam hati kami. Berkati firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati, biarlah hikmat-Mu, kebijaksanaan yang daripada Engkau menyertai hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang campur tangan, Engkau yang memberkati ibadah kami Tuhan. Saat ini Tuhan, ibadah walaupun kami ibadah online Tuhan, ibadah di rumah masing-masing Tuhan Yesus, Engkau berkati. Kami rindu kalau kami sungguh-sungguh beribadah kepadamu Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Lawat berkat Tuhan boleh dinyatakan Tuhan Yesus di dalam setiap pribadi-pribadi kami yang Tuhan Yesus yang beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kalau ada kuasa-kuasa yang mau merampas berkat-Mu Tuhan, kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang ingin merampas berkat Tuhan, kami satu hati, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau keluar, enyak Engkau hai kuasa kegelapan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menguasai ibadah kami, menguasai firman-Mu, memberkati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, selamat siang. Selamat kita berbakti di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita ibadah online, kita ibadah di rumah masing-masing saudara. Tapi kalau saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara lakukan dengan penuh sukacita, maka berkat Tuhan, lawatan Tuhan akan saudara alami di dalam kehidupan saudara. Saudara-saudara, sebelum saya mulai menyampaikan firman Tuhan, saya minta maaf kalau minggu kemarin sebenarnya kami sudah rekam, kami sudah streaming, tetapi rupanya ada gangguan saudara, sinyalnya, ada gangguan sinyal sehingga nggak bisa gagal ya untuk ditayangkannya ya, jadi hasilnya nggak maksimal. Jadi sebab itu sekarang kita direkam lagi seperti dulu saudara, supaya kita nggak tergantung kepada sinyal ya saudara ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati saudara. Puji Tuhan, kita tetap sehat di dalam Tuhan, kita tetap kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan yang
Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Saudara-saudara, puji Tuhan. Saudara-saudara, saat ini saya akan bicara tentang hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudara, kita lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-16. Mazmur 34 ayatnya yang ke-16. Saudara-saudara, kalau saudara di rumah buka Alkitab saudara atau pakai HP juga nggak apa-apa ya. Sama aja di HP juga ada firman Tuhannya. Puji Tuhan. Kita baca sama-sama ya saudara. Mazmur 34 ayatnya yang ke-16. Hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Haleluya. Dikatakan di sini mata Tuhan tertuju kepada orang benar katanya. Dan telinganya kepada teriakan kepada orang. Saya baca ulang saudara. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar katanya. Dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Kita bahas satu-satu kalimat saudara. Yang pertama di sini dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Kalau dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang benar, berarti Tuhan fokus kepada orang benar. Perhatian Tuhan tertuju kepada orang benar. Kalau dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang benar, fokus Tuhan kepada orang benar, saudara, berarti segala sesuatu yang dialami orang benar, Tuhan tahu karena Tuhan memperhatikan. Karena Tuhan memperhatikan, perhatiannya tertuju kepada orang benar. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa orang benar itu? Siapakah orang benar itu? Siapa yang dimaksud dengan firman Tuhan? Dengan ayat ini dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Sekarang orang benar itu siapa? Kalau saudara lihat di dalam Roma pasalnya yang ketiga, kitab Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Di situ dikatakan ada tertulis tidak ada seorang pun yang benar katanya. Bahkan seorang pun tidak. Roma mengatakan tidak ada seorang pun yang benar. Nggak ada yang benar saudara. Lalu kalau saudara lihat juga di dalam Roma pasalnya yang ke-3, masih pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Di situ dikatakan karena sekaliannya sudah berbuat dosa, sehingga hilang kemuliaan Allah. Terjemahan lama dia pakai kata kurang kemuliaan Allah. Tapi terjemahan baru yang Alkitab saudara dan saya pakai saat ini dikatakan hilang kemuliaan Allah. Karena apa? Karena sekaliannya sudah berbuat dosa. Dosa yang membuat kemuliaan Allah meninggalkan kita. Pada waktu, kalau kita mundur kepada kitab Kejadian, pada waktu Tuhan menjadikan manusia. Manusia ada di dalam keadaan kudus. Manusia ada di dalam keadaan sempurna. Tidak bercacat celah. Manusia ada di dalam keadaan benar. Kemuliaan Allah menyelubungi, kemuliaan Allah membungkus manusia. Kemuliaan Allah menjadi pakaian bagi manusia. Tetapi pada waktu mereka jatuh ke dalam dosa,
Kebenaran Allah meninggalkan manusia. Kekudusan Allah meninggalkan manusia. Kemuliaan Allah meninggalkan manusia. Sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa. Dosa yang sudah memisahkan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah terputus karena dosa. Kebenaran manusia, kebenaran Allah meninggalkan manusia karena dosa. Kekudusan Allah tidak mau berdiam di dalam manusia yang berdosa. Allah melihat dari sorga. Allah melihat dari sorga. Allah bilang manusia perlu pertolongan. Manusia perlu ditolong. Manusia perlu dipulihkan. Manusia perlu dikembalikan lagi apa yang telah hilang dari manusia. Kemuliaan, kekudusan, kebenaran yang telah meninggalkan manusia akibat dosa itu. Akibat dosa karena tidak taat kepada firman Tuhan. Sebab itu Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia menjadi manusia. Suratan Filipi berkata, Filipi pasalnya yang kedua, dia berkata, dia menghampakan dirinya, dia mengosongkan dirinya. Mengambil rupa sama dengan manusia. Allah, dia Tuhan, dia tinggalkan kealahannya. Dia tinggalkan kealahannya, dia tinggalkan kemuliaannya. Dia tinggalkan sorga yang mulia. Dia datang ke dalam dunia ini. Karena apa? Untuk menolong manusia. Supaya manusia ini boleh dikembalikan, dibenarkan lagi. Mendapat kebenaran di dalam dia. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mati di atas kayu salib. Untuk membenarkan saudara dan saya. 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-21. Di situ dikatakan, ia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Yesus dia Allah, dia Tuhan, dia sempurna. Di dalam Yesus gak ada unsur dosa. Karena dia Allah. Tapi dia rela mati. Allah gak bisa mati, saudara. Karena dia Allah. Allah itu kekal. Kekal artinya abadi. Enggak, yang awal dan yang akhir. Tetapi dia katakan, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Dia Allah, dia Tuhan, dia tidak mengenal dosa. Di dalam dia tidak ada unsur dosa. Tetapi dijadikan dosa. Dosa manusia seisi dunia ini ditumpahkan semua kepada Yesus. Dia tanggung dosa seisi dunia ini. Sebab itu dia mati. Dia rela mati bagi saudara dan saya. Dia gak bisa mati, dia Tuhan. Tetapi karena dia sedang menanggung dosa saudara dan saya, sehingga dia harus mati di atas kayu salib. Supaya apa? Ayat 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, supaya kita dibenarkan di dalam dia. Haleluya. Supaya kita dibenarkan di dalam dia. Lewat korban Yesus di atas kayu salib. Lewat kematian Yesus, saudara, di Bukit Golgota. Kita dibenarkan Allah di dalam dia. Tadinya kita orang berdosa, kita orang bersalah. Tetapi kita dibenarkan, dijadikan orang benar.
Yang Roma 3 ayat 10 katakan tidak ada seorang pun yang benar. Tetapi karena korban Yesus kita menjadi orang benar. Karena kita sudah dibenarkan di dalam Dia. Oleh korban Yesus di atas kayu salib. Oleh kematian Yesus di atas kayu salib kita dibenarkan. Kita diampuni dari segala dosa. Berarti kita udah gak ada. Kita dilepaskan dari dosa. Sebab itu dikatakan kita dibenarkan. Kita menjadi orang benar di dalam Dia. Sekarang kalau dikatakan kita sudah dibenarkan di dalam Dia. Tuhan mau kita yang sudah dibenarkan di dalam Dia, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam Dia. Kita hidup di dalam kebenaran. Kan kita sudah dibenarkan di dalam Dia. Dia mau supaya kita hidup di dalam kebenaran. Dengan kekuatan kita sendiri kita nggak bisa. Kita mudah jatuh ke dalam dosa. Sebab itu Yesus berdoa kepada Bapa di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-17. Kalau saudara baca di situ dikatakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran katanya. Yesus berdoa kepada Bapa. Dia katakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Karena firman-Ku adalah kebenaran. Yesus katakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Siapa mereka? Orang-orang yang Allah serahkan, yang Bapa serahkan kepada Yesus. Yesus mau orang-orang yang sudah dibenarkan ini, Dia mau supaya kita dikuduskan. Supaya kita disucikan. Kita dikuduskan, disucikan di dalam kebenaran. Firman Tuhan. Yesus katakan, firman-Ku adalah kebenaran. Kalau saudara lihat di Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-26-27. Air firman Allah kita dimandikan oleh air firman Allah yang menyucikan kita sehingga kita menjadi suci. Tidak bernoda, tidak bercacat celah. Menjadi sempurna. Firman Allah menyucikan kita. Firman Allah menguduskan kita. Jadi setiap kali kita terima firman Tuhan, firman Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita, menguduskan kita, menyucikan kita. Karena firman Allah itu adalah Allah sendiri, Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat 12 katakan firman yang telah menjadi manusia. Yesus yang menjelma menjadi manusia, bereinkarnasi menjadi manusia. Karena apa? Dia mau menyelamatkan kita. Untuk Dia bisa mati di atas kayu salib, nggak bisa Dia datang sebagai Allah. Karena Allah nggak bisa mati. Dia harus datang menjadi manusia, menjadi hamba, suratan Filipi katakan. Ngambil rupa seperti manusia, bahkan menjadi hamba katanya. Dia setia sampai mati di atas kayu salib. Dia merendahkan diri, mati di atas kayu salib. Salib bagi orang Yahudi, orang yang disalib itu berarti dia sedang menanggung kutuk. Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-14 dikatakan di situ, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib katanya. Yesus menanggung kutuk, menanggung dosa kita. Dia rela menjadi kutuk dosa. Untuk apa? Membenarkan saudara dan saya. Untuk menguduskan saudara dan saya. Nah, kalau Yesus berdoa kepada Bapa supaya kita dikuduskan di dalam kebenaran. Supaya apa? Kita dipulihkan lagi. Roma 3 ayat 23 katakan, karena sekaliannya sudah berbuat dosa sehingga hilang kemuliaan Allah. Sekarang
kemuliaan Allah yang telah hilang itu dikembalikan lagi. Manusia dipulihkan lagi. Dipulihkan artinya apa? Dikembalikan apa yang telah hilang. Dipulihkan artinya dikembalikan apa yang telah hilang. Dibalikin lagi. Kemuliaan. Saudara, kalau kita sudah dibenarkan, kita sudah dibenarkan lewat korban Yesus di atas kayu salib. Hargai pengorbanan Yesus. Hargai pengorbanan Yesus, kematian Yesus untuk membenarkan kita, untuk menebus dosa kita, untuk menebus segala salah kita, untuk menyucikan kita. Hargai saudara. Biarlah kita mau hidup di dalam kebenaran. Yesus berdoa kepada Bapa, kuduskanlah mereka. Kita mau hidup di dalam kebenaran. Kita hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan sudah benarkan kita, Dia sudah kuduskan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran. Untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran, saudara, firman Allah katakan, sebab kenapa saudara kita harus hidup di dalam kebenaran? Tadi dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Perhatian Allah tertuju kepada kita, orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah dikuduskan di dalam Dia. Kalau dikatakan perhatian Allah tertuju kepada kita, berarti Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Tuhan tahu apa yang kita alami. Perhatian Tuhan bukan seperti kita manusia memperhatikan orang, saudara. Kalau kita memperhatikan orang, lihatnya cuma yang kelihatan. Yang bisa kita lihat. Tetapi kalau Allah memperhatikan kita, firman Allah katakan bahkan sampai kedalaman hati kita, Dia mengenal kita. Amin, saudara. Apa yang ada di dalam pikiran kita, Dia kenal. Dia perhatikan. Ada nyanyian berkata, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah aku sendiri, katanya. Kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita ada di dalam hati Tuhan. Kita ada di dalam pikiran Tuhan. Allah karena Dia fokus kepada kita. Kita ada di dalam rencana Tuhan. Kalau kita boleh diselamatkan, kita boleh menjadi orang-orang ketebusan Tuhan, berarti kita masuk di dalam rencana daripada Tuhan. Tuhan di dalam menyelamatkan kita bukan cuma sekedar menyelamatkan, tetapi Dia punya rencana bagi saudara dan saya. Kita, saudara dan saya yang sedang mendengarkan firman Tuhan dari rumah masing-masing, percayalah Tuhan punya rencana bagi saudara dan saya. Bukan secara kebetulan Tuhan punya rencana, tapi memang firman Allah katakan dari sebelum kita dibentuk dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah rencanakan keselamatan bagi saudara dan saya. Wah, luar biasa Tuhan kita itu. Sebab itu biarlah kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, Tuhan tahu, saudara. Saudara. Lalu kalau kita lihat di dalam Mazmur, Mazmur pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-20. Di situ dikatakan Mazmur 34 ayatnya yang ke-20. Kemalangan orang benar katanya banyak. Wow. Kemalangan orang benar. Saya baca ulang. Kemalangan orang benar banyak katanya. Tapi ayat itu enggak cuma sampai di situ, saudara.
Kemalangan orang benar banyak, tetapi katanya Tuhan melepaskannya semuanya itu. Wah, puji Tuhan, saudara. Ayat ini katakan kemalangan orang benar banyak. Kesusahan orang benar banyak. Kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, kita mengalami kesukaran banyak, saudara. Kemalangan banyak, persoalan banyak, ujian banyak. Tapi ayatnya nggak sampai di situ. Firman Allah katakan tetapi Tuhan melepaskan semuanya itu. Amin, saudara. Allah kita, Allah yang memperhatikan kita. Allah yang memperhatikan orang benar. Saat kita mengalami kemalangan, Tuhan sanggup melepaskan kita. Di saat kita mengalami kemalangan, saat itu kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan melepaskan. Kita melihat pertolongan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Dia lepaskan kita dari semua kemalangan itu. Dia bela kita. Dia kuatkan kita. Dia topang kita. Dalam Mazmur 34 ayatnya yang Mazmur 27 Mazmur 27 ayatnya yang ke 7 ayat 5 apa ke 7 di situ dia katakan pada saat bahaya datang, katanya terjemahan lama berkata, aku disembunyikan di dalam kemahnya. Tuhan sembunyikan kita. Pada saat kesukaran datang, kita disembunyikan di dalam kemahnya Tuhan. Berarti Tuhan melindungi kita. Kalau kita mau datang berseru kepada Tuhan. Kalau saudara lihat Mazmur pasalnya yang ke 50 ayatnya yang ke-15. Di situ dikatakan, berserulah kepadaku pada masa kesesakan, katanya. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan menghormati aku. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan undang saat kita mengalami kesesakan, saat kita mengalami kemalangan, saat kita mengalami kesulitan, mungkin saat kita mengalami sakit penyakit, mungkin saat kita mengalami kegagalan. Siapa yang bisa kita andalkan, saudara? Harta saudara nggak bisa diandalkan. Harta saudara nggak bisa menyelamatkan saudara. Sebab itu kita perlu Tuhan. Kita perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu berseru kepada Tuhan. Tuhan katakan, berserulah kepadaku, katanya. Pada masa kepicik. Tuhan tahu saat kita ada di dalam kegagalan, saat kita ada di dalam kesulitan, saat kita ada di dalam sakit penyakit mungkin. Saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan datang dengan pertolongannya. Karena apa? Dia memperhatikan saudara. Dia tahu kita butuh dia, kita perlu dia, kita perlu pertolongannya, kita perlu kelepasan dari dia. Dia datang karena dia memperhatikan kita. Dia datang dengan pertolongannya. Berserulah kepadaku pada masa kesesakan, katanya. Aku akan meluputkan engkau. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan datang dengan pertolongannya. Kalau kita datang kepada seseorang, belum tentu orang itu bisa tolong kita, saudara. Paling orang, kalau kita cerita sama orang kesulitan kita, paling-paling dia, ya kesian itu orang. Paling cuma sampai di kesian. Tapi gak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita punya Tuhan yang sangat mengerti keberadaan kita.
kita untuk minta tolong, kata Mazmur tadi, ayat pokok kita. Telinganya mendengar setiap seruan orang minta tolong. Setiap seruan mereka yang minta tolong, katanya. Tuhan memperhatikan. Tuhan datang dengan pertolongannya. Jangan takut mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu kita bisa berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadilah orang benar. Biarlah kita menjadi orang yang benar, berhidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau hidup kita ini setelah kita dibenarkan, setelah kita disucikan, Tuhan mau hidup kita ini benar, saudara. Enggak berliku-liku. Benar berarti tidak ada kebohongan. Tidak ada dusta di antara kita, katanya. Tidak ada kebohongan. Oh, kalau masih ada kebohongan berarti enggak benar. Masih ada dosa. Ada, saudara. Orang udah sekian tahun ikut Tuhan, tapi hidupnya masih aja bohong. Gak bisa lepas sama itu yang namanya bohong. Gak bisa lepas sama itu yang namanya dusta. Bersyukurlah kepada Tuhan kita hidup pada zaman anugerah ini, saudara. Coba kalau hidup pada zaman gereja mula-mula. Kalau saudara lihat di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kelima. Ananias dan Safira. Dia berdusta kepada Petrus yang sedang penuh dengan Roh Kudus. Langsung mati dia, saudara. Nggak ada ampun. Bohong sama hamba Tuhan. Bohong sama Petrus. Bohong sama Rasul Tuhan. Mati langsung, saudara. Tapi kalau saudara masih ada bohong, saudara masih hidup, saya berpikir jangan-jangan rohaninya yang mati. Badannya hidup, jasmaninya hidup, tapi rohnya manusia yang di dalamnya mati. Kalau orang mati dia bisa merasakan sesuatu enggak, saudara? Enggak. Dia enggak bisa merasakan anugerah Allah di dalam kehidupannya. Dia tidak merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Mati. Orang mati dicubit juga dia nggak berasa, saudara. Waktu Bapak Gembala sudah koma, saudara. Saya dengan Rani pergi ke rumah sakit. Kita mau berdoa. Waktu itu Rani tes. Ya pencet jempolnya. Jempolnya yang lagi sakit, saudara. Dipencet. Biasanya kalau dipencet jempolnya dia teriak, saudara. Tapi waktu itu dia sudah diem. Dia udah nggak gerak, saudara. Dia udah koma. Dia udah nggak rasa apa-apa. Nah, begitulah orang yang mati rohani, dia nggak bisa merasakan anugerah Allah. Dia nggak bisa merasakan kasih Allah di dalam kehidupannya. Kalau dia dapat merasakan kasih Allah, nggak mungkin dia hidup di dalam dosa. Kalau rohaninya masih hidup, nggak mungkin dia hidup di dalam dosa. Sebab itu biarlah kita, umat Tuhan, sidang jemaat Tuhan, biarlah kita mau belajar bawa diri kita ini untuk hidup benar di hadapan Allah. Kita menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Menghargai kematian Yesus untuk membenarkan kita, untuk menguduskan kita. Supaya kita boleh dipulihkan lagi. Kemuliaan Allah boleh menjadi bahagian kita sebagai gereja Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan tadi bahwa kemalangan orang benar itu banyak, katanya. Walaupun kita mengalami banyak kemalangan, banyak kesusahan, banyak penderitaan barangkali.
Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi Tuhan melepaskan semuanya itu. Tuhan tolong kita. Tuhan lepaskan kita. Walaupun kita banyak kemalangan, tetapi Tuhan ada di pihak kita. Amin, saudara. Kalau Tuhan ada di pihak kita, nyanyian sekolah minggu bilang, siapa bisa lawan kita? Katanya, kita punya backingan Tuhan, saudara. Backingan kita Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang sanggup menyelamatkan kita, Allah yang sanggup melindungi kita, Allah yang sanggup memelihara kita. Bukan sembarangan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ibrani pasal 5 ayat 13 dikatakan di situ, aku tidak pernah meninggalkan engkau, katanya. Sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau, katanya. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan gak pernah biarkan kita. Tuhan gak pernah biarkan kita sendiri. Tuhan gak pernah biarkan kita mengalami sesuatu sendiri, saudara. Mengalami kesusahan sendiri. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menyertai kita. Kalau dikatakan dia selalu menyertai kita, Allah Immanuel, Allah beserta kita. Beserta kita artinya dia ada di dalam kita. Kalau dia ada di dalam kita, dia dapat rasakan apa yang kita rasakan. Mungkin saat ini saudara ada di dalam keadaan sakit. Hari-hari ini banyak orang yang terpapar COVID-19. Saudara, biarlah saudara mau datang berseru kepada Tuhan. Panggil nama Tuhan. Tuhan sanggup menolong saudara. Dia sanggup melepaskan saudara dari sakit penyakit yang saudara rasakan. Saya dengar dari mereka yang pernah terpapar COVID. Dia bilang semua badan sakit katanya. Seperti kayak flu tulang. Nggak bisa tidur, sakit semua. Saya bayangin bagaimana menderitanya saudara. Bagaimana sengsaranya, sakit semua. Kalau saudara sedang mengalami itu, ingat, kita punya seorang penolong. Tuhan, Yesus, yang sanggup menolong saudara. Berapa waktu yang lalu, saya juga sempat kena saudara, tapi bukan kena COVID. Saya kena virus herpes. Di belakang sini, di punggung sini. Tadinya saya pikir digigit nyamuk, gatel saudara. Saya garuk. Lama-lama kok gatelnya tuh tambah gerenyem gitu loh saudara ya. Gatel, akhirnya saya garuk, nggak bisa itu pakai garukan, garuk. Masih juga saya kasih kayu putih, masih juga gatel. Nggak hilang, saya gosok balpirik saudara, panas, masih juga nggak hilang. Biasanya kan kalau digigit nyamuk gatel, digosokin balpirik atau kayu putih hilang gatelnya. Itu masih juga. Waduh, Tuhan tolong saya bilang. Akhirnya singkat cerita, saya berobat ke klinik. Dokter bilang ini kena virus herpes. Saya tanya, virus herpes itu apa dok? Dia bilang ini sejenis cacar katanya. Mungkin waktu kecil ibu belum pernah kena cacar, dia bilang. Jadi itu sekarang udah tua keluar. Itu biasanya keluar umur 50 tahun ke atas katanya. Kalau kondisi sedang menurun. Orang sekarang bilang imunnya lagi turun katanya. Kondisi menurun,
Dia keluar, dia bilang. Tapi nggak apa-apa, dia bilang gitu. Saya kasih obat, dia bilang. Dikasih tiap hari saya minum antivirus, saudara. Tapi kalau lagi datang sakitnya, ini cuma di sini doang, satu ini di punggung sini tulang apa ini ya? Tulang yang sambung tangan sama itu, saudara. Kalau lagi datang sakitnya dari ini sampai ke depan ini sakit. Saya cuma bisa menangis di kaki Tuhan, saudara. Saya cuma bisa berdoa, Tuhan tolong saya. Apalagi kalau saya harus melayani, saya harus khotbah dalam keadaan sakit ini. Boro-boro bisa belajar, saudara. Udah sakit ini, sakit sampai tembus ke depan. Udah gitu kepala pusing, mata saya juga ikut sakit, saudara. Mata saya ikut gelap jadinya. Tekanannya ikut naik, saudara. Tekanan glaukomanya pada waktu itu. Saya cuma bisa nangis kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Hari Minggu saya harus khotbah. Hari Minggu saya harus melayani. Tuhan tolong saya. Tuhan kasih firman, tetapi saya dalam keadaan sakit. Saya berdoa, saya bergumul, saya nangis di kaki Tuhan, saudara. Saya berseru, saya panggil nama Tuhan. Setelah saya berdoa, saya menangis, saya rasakan jamahan Tuhan. Saya rasakan hadirat Tuhan. Saya berdoa terus, saya menyembah Tuhan. Lalu enakan, saudara. Pada waktu saya mau khotbah, sembah puji Tuhan, Tuhan udah sembuhkan. Saya khotbah, minggu khotbah, bisa khotbah, saudara. Di kebaktian bisa khotbah, udah khotbah, mau puji Tuhan. Saya dalam hati saya puji Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan sudah sembuhkan. Saya bilang gitu, terima kasih Tuhan udah gak sakit lagi. Selama saya khotbah enak, karena udah gak sakit, saudara. Saya udah berdoa enak, apa semua enak, saudara. 2 jam setelah kebaktian jadi lagi ya, saudara. Saya, oh Tuhan, saya bilang saya nangis di kaki Tuhan, saudara. Saat saya datang di kaki Tuhan, Tuhan pulihkan saya, Tuhan kuatkan saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan jamah saya, puji Tuhan. Jadi kalau saudara saat ini saudara sedang terpapar COVID, datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia. Dia katakan, berserulah kepadaku, katanya. Pada masa kesesakan. Kalau saudara ada dalam keadaan sakit, berarti saudara ada di dalam kesesakan. Tuhan bilang berseru. Tuhan siap menolong saudara. Kalau saudara panggil namanya, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong sembuhkan saya. Tuhan tolong jamah saya, Tuhan. Tuhan tolong kuatkan saya, Tuhan. Tuhan pasti, firman Tuhan katakan, aku akan meluputkan engkau. Aku akan menolong engkau. Tadi di dalam pasal 34 ayat 20 katakan, Tuhan lepaskan dari semuanya itu, dari semua kemalangan itu. Tuhan tolong kita. Kalau kita mau berseru kepada Tuhan, saudara. Tuhan tolong kepada kita semua, puji Tuhan. Saudara, lalu kalau kita lihat lagi di dalam, saya ingin lihat di dalam ayatnya yang terakhir. Dikatakan di dalam Mazmur, masih kita di Mazmur pasal 72 ya. Oh iya di sini. Mazmur pasalnya yang ke-71 ayatnya yang kedua. Dikatakan di situ, lepaskanlah aku dan luputkanlah aku, katanya. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu, katanya. Sendengkanlah telingamu dan selamatkanlah aku. Haleluya.
Saya baca ulang. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu dan selamatkanlah aku. Doa pemazmur kepada Tuhan saat dia ada di dalam kesesakan, saat dia ada di dalam tekanan, saudara. Dia berdoa kepada Tuhan, dia minta supaya Tuhan lepaskan dia, luputkan dia, selamatkan dia. Kita juga bisa berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan lepaskan kita dari sakit penyakit yang saudara alami. Kita minta Tuhan luputkan kita dengan keadilan Tuhan, katanya. Dengan keadilan-Mu, katanya. Dan sendengkanlah telingamu dan selamatkanlah aku. Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Tuhan sanggup menolong kita, asalkan kita mau datang kepada Tuhan. Jadi gak rugi kita hidup benar di hadapan Tuhan, karena Tuhan selalu ada di pihak kita. Tuhan selalu mau menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Jadilah orang benar di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang tahu menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Menghargai kematian Tuhan. Yesus untuk menebus saudara, dia harus berkorban. Dia harus mati. Tanpa ada korban darah, kata Ibrani bilang, tidak ada keselamatan. Sebab itu dia rela datang ke dalam dunia ini untuk menjadi manusia. Misinya Yesus yaitu untuk apa? Mati di atas kayu salib, menanggung dosa kita, untuk membenarkan kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita, menguduskan kita. Tuhan tolong kepada kita semua. Tuhan memberkati. Firman Tuhan saya akhiri, sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat firman Tuhan yang sudah kami terima Tuhan. Engkau yang sudah mati untuk membenarkan kami. Engkau yang sudah mati untuk menguduskan kami Tuhan. Kami bersyukur buat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan lewat korban-Mu di atas kayu salib. Sehingga kami boleh dibenarkan Tuhan. Kami boleh menjadi orang benar. Kami boleh menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Sebab itu Tuhan tolong kami, beri kami kekuatan untuk kami dapat hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu walaupun kami mengalami banyak kemalangan di dalam kami menjadi orang benar, dalam kami Tuhan Yesus melakukan kebenaran Tuhan, tetapi kami percaya Engkau meluputkan kami, Engkau melepaskan kami dari segala kemalangan, dari segala kesusahan yang menimpa kami. Kami boleh merasakan pembelaan Tuhan, kami boleh merasakan pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang terpapar COVID Tuhan Yesus, baik sidang jemaat Tuhan maupun saudara-saudara kami. Engkau yang tahu mereka di Tuhan Yesus dari tempat mereka masing-masing Tuhan. Saat ini kami berdoa kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau lawati mereka Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan Yesus. Engkau jamah dan sembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada kekuatan Tuhan. Kami hanya bisa berseru kepadamu Tuhan. Engkaulah penyembuh kami, Engkaulah pemulih kami, Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Kami hanya bisa datang kepadamu Tuhan, mohon belas kasihan daripada Tuhan. Kami mohon lawatanmu Tuhan, kami mohon jamahanmu, kesembuhan boleh terjadi di dalam kehidupan mereka yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan mereka yang
yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, hiburkan mereka yang susah Tuhan Yesus. Engkaulah jawaban di dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau yang mengenal setiap keberadaan kami, Engkau mengenal setiap hati kami, Engkau yang mengenal setiap pikiran kami Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami Tuhan. Engkau luputkan kami, lepaskan kami, jamah kami Tuhan, sehingga kami boleh menghormati Engkau. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau meteraikan setiap firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami yang berdoa, yang beribadah di rumah masing-masing Tuhan, tolong Engkau lawati kami semua Tuhan. Engkau jamah kami semua Tuhan, jamah hati kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan Yesus boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa dikuatkan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada tamatnya ibadah kami pada saat ini Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Sepanjang minggu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sepanjang minggu yang akan kami lewati, Tuhan beserta kami dalam kehidupan kami, dalam setiap kegiatan kami Tuhan. Mereka yang sidang jemaat Tuhan, mereka yang bekerja di rumah mereka yang bekerja dari rumah mereka masing-masing, maupun mereka yang harus terpaksa keluar Tuhan. Engkaulah yang menjadi perlindungan kami, Engkaulah yang menjadi kota benteng keselamatan kami. Kami tidak akan goyah untuk selama-lamanya Tuhan, karena kami memiliki Engkau, Allah yang kami percaya, Allah yang tidak pernah membiarkan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan kami semua kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Berkati segala keperluan sidang jemaat-Mu Tuhan, sandang pangan mereka Tuhan, berkati Tuhan, cukupkan apa yang menjadi keperluan umat-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu dipuji, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan Yesus, pemerintah dan bangsa kami Tuhan, berkati mereka, berkati, berikan mereka hikmat-Mu Tuhan Yesus kepada pemerintah kami, mulai pemerintahan presiden, wakil presiden, sampai kepada pemerintahan terbawah RT RW di mana kami berada Tuhan. Engkau berkati, hikmat-Mu menyertai mereka Tuhan, kebijaksanaan yang daripada Engkau menyertai para pemerintah kami, para pemimpin negara kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus, berkati mereka Tuhan dalam masa kerja mereka, berikan mereka kekuatan, kemampuan yang daripada Engkau. Mereka dapat bekerja dengan kekuatan, dengan pertolongan daripada Tuhan, sehingga Tuhan Yesus, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, Tuhan sehatkan bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi para medis, para relawan yang sedang menangani para pasien COVID. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka Tuhan, berkati mereka, sehatkan mereka, lindungi mereka Tuhan Yesus. Berkati mereka, berikan mereka hikmat, kemampuan yang daripada Engkau di dalam mereka menangani para pasien COVID Tuhan, sehingga Tuhan Yesus para pasien boleh Tuhan sembuhkan, mereka boleh sembuh dengan pertolongan daripada Tuhan. Para dokter, para medis Tuhan Yesus, mereka boleh kembali kepada keluarga mereka masing-masing Tuhan. Berkati keluarga mereka, lindungi keluarga mereka Tuhan, sehatkan keluarga mereka, selamatkan mereka Tuhan Yesus. Selamatkan bangsa kami Tuhan Yesus, bangsa Indonesia ini. Kami mau berdiri bagi bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus Tuhan, kami Tuhan Yesus rindu supaya mereka boleh diselamatkan Tuhan Yesus. Lalukan Tuhan Yesus negara kami ini Tuhan Yesus dari virus COVID Tuhan. Hanya Engkau yang berkuasa melenyapkan virus COVID di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Sehatkan bangsa kami Tuhan Yesus, sehingga nama-Mu kami permuliakan. Kami boleh mendapat kebebasan di dalam kami beribadah kepadamu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Pada tamatnya ibadah kami pada saat ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Damai sejahtera yang daripada Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, marilah kita terima
Saudara-saudara, marilah kita menerima berkat dari Allah Bapa. Saudara-saudara, marilah kita menerima berkat dari Maha Besar Allah Bapa yang ada di dalam surga. Kasih sayang dan kecintaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus menyertai kita, memimpin kita, menguatkan kita, menghibur kita, melindungi kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita mau berseru. Haleluya, haleluya, haleluya. Rahmat heran kaya bagiku. Yang percaya, mari kita sama-sama berkata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Saudara-saudara, jangan lupa jaga kesehatan, jauhi jaga jarak, pakai masker saudara, lalu cuci tangan, jauhi kerumunan, kita tetap sehat, kita tetap kuat, kita mau maju terus di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Selamat siang.